Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketulisnawati, NIM 18113136 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 6, jurusan Dharma Acarya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa saja langkah-langkah bimbingan konseling. Nah, yang pertama, menentukan masalah. Menentukan masalah dalam proses konseling dapat dilakukan terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah atau identifikasi kasus yang dialami oleh klien atau siswa. Yang kedua, pengumpulan data. Setelah ditetapkan masalah yang akan dibicarakan dalam konseling, selanjutnya adalah mengumpulkan data siswa yang bersangkutan. Data siswa yang bersangkutan harus secara komprehensif atau menyeluruh, yang meliputi data diri, data orang tua, ayah ibu, data pendidikan, data kesehatan, dan data lingkungan. Yang ketiga, analisis data. Data-data siswa yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis. Data hasil tes bisa dianalisis secara kuantitatif dan hasil notes dapat dianalisis secara kualitatif. Yang selanjutnya, diagnosis. Merupakan usaha pembimbing atau konselor menetapkan latar belakang masalah atau faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada siswa atau klien. Misalnya pada contoh di atas adalah bimbingan konselor mencari faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada siswa, yakni faktor penyebab prestasi belajar siswa rendah dan dikucilkan dari pergaulan oleh teman-teman di sekolah dan madrasah. Yang kelima ada prognosis. Setelah diketahui faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada siswa, selanjutnya pembimbing atau konselor menetapkan langkah-langkah bantuan yang akan diambil. Jenis bantuan apa saja yang bisa diberikan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang keenam ada terapi. Setelah ditetapkan jenis atau langkah-langkah pemberian bantuan selanjutnya adalah melaksanakan jenis bantuan yang telah diterapkan. Pembimbing atau konselor melaksanakan bantuan belajar atau bantuan sosial yang telah diterapkan untuk memecahkan masalah siswa. Yang terakhir, yang ketujuh, evaluasi atau follow-up. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah upaya bantuan yang telah diberikan memperoleh hasil atau tidak, apakah pelaksanaan pemberian bimbingan belajar dan sosial kepada siswa telah memberikan hasil di mana prestasi belajar siswa meningkat atau perilaku siswa berubah sehingga mulai disenangi teman-temannya. Atau belum, apakah sudah memberikan hasil, apa langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil. Begitu sebaliknya apabila belum berhasil. Nah, itu tadi langkah-langkah bimbingan konseling. Selanjutnya, teknik-teknik bimbingan konseling. Yang pertama, leading, yaitu untuk mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling sehingga tujuan konseling dapat tercapai. Yang kedua, fokus, yaitu teknik untuk membantu klien memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Yang ketiga, konfrontasi, yaitu teknik yang menentang klien untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan, atau bahasa badan, ide awal dengan ide berikutnya, senyuman dengan kepedihan, dan sebagainya. Yang keempat ada clarifying, yaitu teknik untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas, dan agak meragukan. Yang keempat, yang selanjutnya yaitu facilitating, yaitu teknik untuk membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, serta pengalaman secara bebas. Selanjutnya, teknik diam dilakukan cara acting paling lama 5-10 detik. Nah, komunikasi yang terjadi dalam bentuk perilaku nonverbal. Tahap selanjutnya mengambil inisiatif. Teknik ini dilakukan menekan klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipat. Selanjutnya, memberi nasihat. Pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Selanjutnya, pemberian informasi. Sama halnya dengan nasihat, jika konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya dengan jujur katakan bahwa dia mengetahui hal itu.
Selanjutnya, merencanakan. Teknik ini digunakan menjelang akhir sesi konseling untuk membantu agar klien dapat membuat rencana atau tindakan atau action. Yang terakhir, menyimpulkan. Teknik ini digunakan untuk menyimpulkan hasil pembicaraan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.